Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 983. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Peningkatan yang menakjubkan. Dan setelah dilengkapi dengan jiwa yang mulia api langit, jiwa yang mulia roh iblis, dan jiwa master roh pedang abadi, ketiganya sekali lagi tertidur nyenyak, sementara cahaya jiwa dari peri rubah berekor 9 bangkit perlahan. Kemudian seorang wanita samar dan glamor muncul di depan Qingchen. Wanita itu penuh dengan kekuatan pesona yang tak ada habisnya. Sosoknya diselimuti oleh cahaya putih, penuh dengan temperamen seorang wanita intelektual. Pahanya yang ramping membuat mata semua orang terpesona. Saya telah melihat peri rubah senior berekor 9, kata Qingchen dengan gembira. Sebelumnya peri rubah berekor 9 hanyalah memiliki sisa jiwa yang tersisa dan bahkan sosok jiwa tidak dapat dipadatkan. Setelah menyatu ke dalam buah suci jiwa surgawi, bayangan yang sebenarnya telah terkondensasi. Nampaknya jiwa pendahulu rubah peri berekor 9 di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Banyak yang telah dipulihkan. Tanpa diduga, kamu menepati janjimu untuk membangkitkanku. Aku melihat semua yang telah kamu lakukan. Jangan panggil aku senior, aku bukan senior. Aku hanya Rasmaster biasa. Kamu bisa memanggilku King Qiu, kata wanita itu. Dia berbicara dengan pesona dan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam suaranya. Senior, Anda telah menyelamatkan Chen Sisi. Itu adalah dermawan saya dan tentu saja saya harus menyelamatkan Anda, kata Qingchen sambil tersenyum. Oke, jangan berbicara masa lalu. Cepat dan bentuk kembali tubuhmu, kata Su Xiaoxiao. Itu Su Xiaoxiao. Peri rubah berekor 9 itu menghela napas dan melihat roh Su Xiaoxiao, dan ada kenangan yang tak ada habisnya di matanya. Dia kemudian berkata, ya, itu benar. Butuh waktu 2 bulan bagi saya untuk membentuk kembali tubuh dengan menempatkan 9 giok darah abadi dalam formasi pengumpulan roh. Mendengar itu, Qingchen mengangguk. Setelah mendengar apa yang dikatakan rubah peri berekor 9, dia berhenti berbicara omong kosong. Dia segera mengangkat tangannya. Dalam sekejap, di bawah kekuatan cakram Gyo Qiankun, sepotong formasi pengumpulan roh muncul. Dan pada saat yang sama, Qingchen mengangkat tangannya dan menempatkan 9 giok darah abadi di tengah-tengah formasi. Kemudian Qingchen melambaikan tangannya lagi, dan 10.000 tungku ilahi emas biru muncul. Dan obat cair tubuh dan jiwa yang tersimpan di dalamnya terbang seketika dan kemudian perlahan-lahan tersebar ke dalam formasi pengumpulan roh. Kemudian formasi pengumpulan roh mulai beroperasi dan Qingchen tahu bahwa sekarang peri rubah berekor 9 King Qiu Ji sudah mulai membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak terus menunggunya, akan tetapi Qingchen kembali ke sungai waktu dan kemudian melakukan pertukaran sebelumnya, yaitu api teratai hitam jatuh. Setelah api teratai hitam jatuh muncul, Qingchen langsung menampilkan api bencana. Tiba-tiba setelah api bencana merasakan api teratai hitam jatuh, dia dengan cepat menelan api teratai hitam jatuh. Dan kemudian terlihat aura api bencana dengan cepat naik. Ketika Yu Qiansu dan Mu Jipeng melihat Qingchen bekerja keras untuk berkultivasi, mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Mengetahui bahwa mungkin akan ada pertempuran sengit selanjutnya, mereka juga menutup pintu untuk berkultivasi. Selama sebulan penuh, Qingchen menyempurnakan api teratai hitam jatuh. Dan sebulan kemudian, api bencana telah sepenuhnya menyempurnakan api teratai hitam jatuh. Segera sekelompok api iblis tirani melayang di depan Qingchen. Dan Qingchen segera merasakan sedikit jantung berdebar-debar. Qingchen sangat terkejut. Dia tahu bahwa api bencana sekali lagi telah ditingkatkan setelah menelan api teratai hitam jatuh. Api bencana pada saat ini sudah sangat menakutkan, dan itu pasti bisa mengancam seorang ahli guru suci puncak tahap akhir. Segera setelah itu, Qingchen tidak beristirahat tetapi mulai menyempurnakan formasi. Master klan Kong Hai terus menatapnya, membuat Qingchen sangat tidak senang. Jika dia hanya ingin melarikan diri,
Master klan Kongha itu tidak akan bisa menahan Qin Chen sama sekali. Akan tetapi, Qin Chen ingin melakukan lebih dari sekedar melarikan diri, yaitu ingin memenggal kepala lawan. Faktanya jika dihadapkan langsung, bahkan jika Qin Chen tidak menyempurnakan formasinya, dia tidak akan takut kepada Master klan Kong Hai itu, yang merupakan master di ranah Guru Suci Puncak Tahap Akhir. Meskipun Qin Chen belum pernah bertarung melawan Guru Suci Puncak Tahap Akhir, akan tetapi dia bahkan berani melawan Yang Mulia Iblis dari leluhur iblis. Lalu, bagaimana mungkin dia bisa takut kepada Guru Suci Puncak Tahap Akhir? Selama sebulan penuh Qin Chen menyempurnakan bendera formasi. Saat ini Qin Chen telah memiliki ratusan bendera formasi. Dan kemudian Qin Chen berhenti menyempurnakan bendera formasi. Saat ini dia merasa sudah waktunya untuk meninggalkan penginapan. Hanya saja Qin Chen baru saja berdiri. Dan tiba-tiba gelombang menakjubkan menyebar di tempat tersembunyi. Boom! Aura yang membuat jantung Qin Chen berdebar-debar ditransmisikan dari tempat dia mengatur formasi tersembunyi sebelumnya. Dan ekspresi Qin Chen segera berubah, karena tempat itu adalah tempat di mana peri rubah berekor 9 King Qiujiyi sedang membentuk tubuhnya kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu kepada senior rubah peri berekor 9? Kata Qin Chen, dia langsung terkejut di dalam hatinya. Jika ada yang tidak beres dengan King Qiujiyi, maka dia akan benar-benar malu kepada senior master pedang abadi. Sosok Qin Chen kemudian bergetar dan dia segera tiba di depan formasi itu dengan cemas. Formasi penyembunyian ini diatur oleh Qin Chen, belum lagi masih di dalam cakram Gyo Qian Kun. Formasi penyembunyian ini telah menghilang ketika Qin Chen melambaikan tangannya. Formasi pengumpulan roh di belakang formasi itu hancur, dan kabut putih tebal muncul, dihantui dengan pesona. Qin Chen langsung menerobos kabut putih di bawah kekhawatirannya. Qin Chen kemudian merasakan dia telah memukul sesuatu yang lembut dalam sekejap. Dan kemudian terdengar bisikan lembut. Qin Chen buru-buru mengulurkan tangannya dan langsung merasakan bahwa dia telah menarik tubuh lembut dengan aroma yang kuat. Pada saat ini kabut putih telah menghilang dan Qin Chen tertegun sejenak karena dia benar-benar melihat tubuh yang sangat sempurna. Tubuh ini sangat halus dan menawan. Tubuh melengkung, indah, pesona, dewasa. Kulitnya berwarna putih dan tubuhnya telanjang bulat, penuh dengan godaan. Apakah kamu... Pikiran Qin Chen tertegun sesaat, dan dia tidak mengerti mengapa seorang wanita telanjang bisa muncul di sini. Jangan lihat. Suara yang sedikit panik terdengar menyebabkan Qin Chen terbangun dalam sekejap. Ini ternyata adalah sosok dari senior rubah peri berekor 9. Qin Chen segera melepaskan tangannya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sosok tiba-tiba bergegas mendekat. Itu adalah Su Xiaoxiao. Aku mengenalmu, seorang mata telanjang, bahkan King Qiujiyi pun kamu, kata Su Xiaoxiao. Dia tiba-tiba berteriak. Ini adalah kesalahpahaman, kata Qin Chen. Seraya tersenyum masam dan buru-buru menoleh. Apa gunanya menoleh? Ini adalah dunia kecilmu. Kamu bisa melihatnya dengan memejamkan mata, kata Su Xiaoxiao. Qin Chen berkeringat dingin dan sangat malu. Faktanya, itu benar. Di dunia kecilnya ini, meskipun dia memejamkan mata, dia bisa melihat semuanya. Berhenti bicara Su Xiaoxiao, ini salah paham, kata King Qiujiyi. Wajahnya memerah karena malu saat ini. Setelah dia mengembun menjadi daging sebelumnya, dia merasakan tubuhnya lagi. Dan di bawah kegembiraan di hatinya, dia tidak mengenakan apapun. Saat ini ada suara lain yang datang dari kejauhan. Itu adalah Yu Qiansu dan Mu Jipeng. Mereka berdua juga mendengar gerakan di sini dan segera bergegas ke sini. King Qiujiyi saat ini segera melambaikan tangannya dan langsung menutupinya dengan lapisan mantar berbulu halus. Chen Shao, apa yang terjadi? Kata Yu Qiansu. Dia mengira sesuatu telah terjadi kepada kultivasi Qin Chen. Setelah bergegas, dia langsung bertanya dengan cemas. Akan tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Dia kemudian memandang King Qiujiyi di depannya lalu berkata dengan takjub, apakah kamu adalah senior Qiongxian? Ya benar, saya adalah King Qiujiyi, kata peri rubah berekor 9 itu. Dia berkata sambil tersenyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Selanjutnya King Qiujiyi mengangkat tangannya. Dia melihat Su Xiaoxiao ditangkap oleh kekuatan tak terlihat dalam sekejap. Dan kemudian Su Xiaoxiao jatuh ke pelukan King Qiujiyi dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tingkat kultivasimu, kata Su Xiaoxiao seraya menatap King Qiujiyi dengan mata terbelalak.
Di saat yang sama, Qin Chen, Mu Jipeng juga memandang Qin Qiuji dan kaget. Saat Qin Qiuji sebelumnya melepaskan tembakan, mereka semua merasakan efek jerak yang kuat. Berkat obat cair tubuh dan jiwamu, jiwaku telah pulih sepenuhnya. Kata Qin Qiuji, saat ini kekuatannya telah banyak pulih. Kekuatan saya saat ini telah banyak pulih yang setara dengan puncak tahap air guru suci. Kata Qin Qiuji, dia berkata sambil tersenyum. Qin Chen dan Yu Qiansu saling memandang dan mata mereka terkejut. Anda harus tahu bahwa sebelumnya Qin Qiuji hanya ada sedikit kekuatan jiwa. Pada awalnya, hampir berubah menjadi ketiadaan. Namun kemudian, itu diperbaiki di bawah pohon iblis dari 10.000 alam, dan segera setelah itu dibangkitkan. Dia benar-benar memulihkan basis kultivasi ke ranah guru suci tahap akhir. Semua orang tidak menyangka bahwa Qin Qiuji akan memulihkan kekuatannya sebanyak itu. Senior Qiongxian, dalam hal ini, apakah Anda telah memulihkan kultivasi puncak Anda di kehidupan sebelumnya? Kata Qin Chen. Tidak heran rubah peri berekor 9 memancarkan aura yang begitu ganas sebelumnya. Qiongxian menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata sambil tersenyum. Sebenarnya masih banyak kesenjangan antara basis kultivasi saya saat ini dan masa kejayaan saya. Itu seharusnya hanya mengembalikan 1/10 dari kekuatan kehidupanku sebelumnya. Apa? Mendengar itu, Yu Qiansu, Mu Jipeng sama-sama terkejut, dan bahkan Su Xiaoxiao juga memandang Qiongxian. 1/10. Sekarang aura dari rubah peri berekor 9 sudah mencapai puncak tahap air guru suci. Bukankah itu di kehidupan sebelumnya? Dia adalah ahli yang mulia yang kuat. Senior, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke keluarga rubah peri berekor 9? Tanya Qin Chen. Tidak, hidup ini adalah kamu yang memberikannya padaku. Saya ingin tetap di sisimu dan bekerja untukmu. Saya tidak tahu apakah kamu menyukai saya. Kata Qin Qiuji. Mendengar itu, Qin Chen sangat gembira, lalu dia berkata, kamu bersedia tinggal di sini, itu bagus sekali. Tetapi aku akan memanggilmu Ji, dan kamu akan memanggilku Qin Chen saja. Kata Qin Chen. Qin Chen, itu terlalu tidak sopan. Aku akan memanggilmu Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, saya tidak menyangka dulu kamu hanyalah seorang ahli suci bumi. Tetapi sekarang kamu adalah ahli guru suci tahap tengah. Kata Qin Qiuji, dia memandang Qin Chen. Garis peri rubah berekor 9-nya juga memiliki perasaan psikis tertentu. Dan dia bisa merasakan bahwa masa depan Qin Chen jelas bukan hal yang sepele. Dengan hadirnya Qin Qiuji, Yu Qiansu juga sangat senang dan bersemangat. Semakin banyak ahli teratas di pihak mereka, maka mereka semakin aman. Ngomong-ngomong, Tuan, Anda masih memiliki beberapa masalah. Tetapi Ji ini bisa menyelesaikannya untuk Anda. Kata Qin Qiuji, dia juga tahu apa yang terjadi pada Qin Chen di dalam pameran ajaib sebelumnya. Hahaha, dengan kehadiranmu, maka aku yakin, kata Qin Chen, dia tertawa. Waktunya hampir tiba. Dan inilah waktunya untuk keluar dan bertemu dengan pria dari klan Konghai itu. Kata Qin Chen, dia segera keluar dari cakram Giok Qian Kun dan siap untuk meninggalkan pasar kekosongan. Setelah Qin Chen membersihkan diri, dia segera keluar dari penginapan dan mulai check out dan pergi. Dan ketika Qin Chen check out dari penginapan, Qin Qiuji berada di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Tangannya dengan lembut diletakkan di akar pohon iblis dari 10.000 alam. Dan tiba-tiba cahaya putih jiwa naik sedikit. Itu adalah cahaya putih jiwa dari Master Pedang Abadi. Abadi, kamu pulih dengan baik. Aku akan menunggumu di sisi Tuan Muda Chen. Suatu saat nanti, saat Anda juga memulihkan tubuh fisik Anda, kita akan bekerja sama untuk menciptakan dunia damai milik kita bersama Tuan Muda Chen. Saat itu, kita bisa bersama selamanya. Kata Qin Qiuji, dia dengan lembut menempel kepada cahaya sisa jiwa Master Pedang Abadi. Saat ini di luar penginapan, pria bersisik biru dari klan Konghai itu mencibir ketika melihat Qin Chen telah meninggalkan penginapan. Matanya dingin dan dia kemudian berkata, tanpa diduga orang ini benar-benar hanya tinggal selama 1 hari dan pergi. Berani sekali dia. Aku harus melihat trik apa lagi yang dia punya dan kemana dia akan pergi. Master dari klan Konghai itu menyaksikan Qin Chen telah meninggalkan penginapan dan tidak memasuki tempat lain di pasar kekosongan. Sebaliknya, Qin Chen nampak pergi dan keluar dari pasar kekosongan dan menuju ke laut pasang surut. Mata Master dari klan Konghai ini tiba-tiba menjadi dingin. Dia berpikir bahwa Qin Chen harus memainkan beberapa trik.
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan benar-benar meninggalkan pasar kekosongan secara langsung. Dan kemudian dia berpikir bahwa mungkin Qin Chen telah memanggil seorang master kuat untuk menjaganya. Tidak peduli master manapun yang kamu panggil, orang yang ingin aku bunuh tidak akan pernah bisa bertahan, katanya dia mendengus. Dan kemudian dia segera mengikuti kemana Qin Chen pergi, dan kemudian meninggalkan pasar kehampaan. Ketika dia tiba di dermaga, dia menemukan bahwa Qin Chen telah mengeluarkan kapal terbang dan langsung masuk ke lautan pasang surut sendirian. Di saat yang sama, beberapa sosok juga muncul samar-samar di dermaga ini. Jika Qin Chen ada di sini, salah satunya adalah wanita iblis yang mempesona di pameran ajaib waktu itu. Selain itu juga ada beberapa aura tirani di sekitarnya yang pernah juga muncul di dalam pameran ajaib waktu itu. Kali ini mereka semua muncul secara diam-diam di sini dan menatap Qin Chen. Saat ini begitu Qin Chen meninggalkan penginapan, dia tahu bahwa master klan Kong Hai itu telah mengikutinya. Dan bahkan Qin Chen samar-samar merasa sepertinya ada aura lain di sekitarnya yang memperhatikannya. Hanya saja orang-orang itu sangat jauh. Setelah Qin Chen keluar dari laut pasang surut, dia mengendari kapal terbangnya dengan kecepatan tercepatnya dalam sekejap. Kapal terbang itu berubah menjadi bayangan di kehampaan dengan kekuatan ruang yang menakutkan. Tiba-tiba itu berubah menjadi bayangan hampa dan menghilang ke dalam gelombang kehampaan. Bahkan memiliki aturan ruang angkasa, pantas saja anak ini punya nyali untuk meninggalkan pasar kekosongan sendirian. Apakah dia berpikir bahwa hanya dengan aturan ruang angkasa dia bisa melarikan diri dari kursi ini? Tetapi karena dia bisa mengendalikan aturan ruang angkasa, itu berarti dia berasal dari keluarga besar tingkat atas, dan harta di tubuhnya pasti sangat menakjubkan. Sepertinya, perolehanku kali ini mungkin di luar ekspektasiku sendiri. Kata master klan Kong Hai itu di bawah ekspektasinya. Dia mendorong harta suci terbangnya secara ekstrim dan kemudian mengejar Qin Chen dengan cepat. Saat ini Qin Chen terbang dengan liar. Setelah beberapa saat dia sudah sampai di komunitas meteorit yang tandus. Lalu kemudian Qin Chen berhenti. Qin Chen kemudian menyimpan kapal terbangnya. Lalu kemudian melemparkan bendera-bendera formasi yang kemudian disempurnakan tanpa henti. Setelah keluar hanya belasan jam bernapas, bendera formasi itu telah menghilang ke dalam kehampaan. Setelah melakukan ini, Qin Chen melepaskan Yuqiansu dan Mu Jipeng dan mereka bertiga berdiri di kehampaan ini. Segera setelah Qin Chen dan mereka bertiga berdiri diam, aliran cahaya dari kejauhan dengan cepat menyapu. Itu adalah master klan Kong Hai. Setelah melihat Qin Chen berdiri di meteorit ini dengan dua orang di sampingnya, mata master klan Kong Hai itu segera mengembun. Dia menghentikan sosoknya, lalu mengamati sekeliling dengan waspada, menatap Yuqiansu dan Mu Jipeng. Setelah merasakan basis kultivasi mereka berdua, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, tetapi kesadaran ilahinya terus meresap dan langsung menyapu seluruh meteorit. Setelah mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Qin Chen, Yuqiansu dan Mu Jipeng, wajahnya langsung dipenuhi dengan cibiran. Karena dia dapat merasakan bahwa basis kultivasi Mu Jipeng hanyalah tahap air guru suci, sedangkan Yuqiansu hanyalah tahap tengah guru suci. Wah, kamu bahkan tidak melarikan diri dan kamu memanggil dua kaki tangan lagi ke sini. Kata master dari klan Kong Hai itu. Dia mencibir dan berkata dengan nada yang sangat menghina. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.